Ada pertanyaan? Baru mulai masuk ke pembenarannya. Iya. Pembenaran. Oke. Pembenaran. Apa ini pembenaran? Ini harus kita mengerti dulu bahwa Yesus bilang siapa kebenaran? Akulah jalan dan kebenaran, kan? Allah, Allah itulah kebenaran. Allah ini kebenaran. Definisi dari kebenaran itu adalah yang sama dengan Allah. Itulah benar. Itulah kebenaran. Karena Allah itu sifatnya benar secara absolut. Jadi kalau sesuatu dia hampir sama dengan Allah, hampir sama, maka dia bukan kebenaran. Karena dia beda. Kalau dia ada beda saja, berarti sudah nggak bisa disebut benar, karena berbeda. Supaya dia sama persis, makanya cuma satu yang benar, yaitu adalah Allah sendiri. Sekalipun ada ciptaan-ciptaan yang lain, ciptaan-ciptaan yang lain itu harus sesuai dengan Allah, baru dia bisa dikatakan benar. Jadi dosa itu karena bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan Allah, melawan Allah, maka itu tidak benar. Nah, tadinya manusia ada di sini. Manusia. Lalu kemudian ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka melawan Allah, mereka pindah ke sini jadinya. Kalau di Amerika itu kalian belum pernah lihat ini ya, apa bangku-bangku yang kalau di apa ada festival, ada fair, gitu. Lalu kemudian ada orang duduk di satu bangku begini, yang di bawahnya ada satu bak air. Terus di luarnya itu ada satu target yang kalau dilempar bola gitu, bola kasti atau bola baseball, kalau kena bangkunya akan drop dan dia akan nyemplung masuk. Bangku Dunkin Booth, bangkunya mirip, nggak semua. Oke, intinya kalau manusia berdosa maka dia berpisah dari kebenaran, maka menjadi tidak benar, baik secara karakter maupun posisinya sekarang sudah berada di sini. Ini berseberangan dengan Allah, beda dari Allah, terpisah dari Allah. Nah, konsep pembenaran ini adalah untuk mengembalikan manusia ke sisi sebelah situ. Oke. Berarti dari beda menjadi sama kembali. Yang tadinya tidak benar menjadi benar.
Itu konsepnya dulu. Oke. Jadi untuk itu maka harus ada apa? Remission of sin. Dalam bahasa Indonesianya apa? Di sini tulis pemberesan dosa. Oke. Remission of sin, pemberesan, atau seringkali di Alkitab ITB diterjemahkan pengampunan dosa. Ya. Misalnya di dalam Markus pasal 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4 misalnya ya. Atau orang boleh baca. Markus pasal 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Mengampuni dosa itu yang dimaksud remission of sin. Sama di Kisah Rasul 2 ayat 38. Dari ayat 37-nya mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat agar selamat? Jawabannya, bertobatlah. Nah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Istilah pengampunan dosa itu yang dimaksud oleh remission of sin. Pengampunan dosa. Apa itu pengampunan dosa? Ini kan konsep ini lagi ya. Semua yang sama dengan Allah itu benar. Berarti yang tidak sama, yang melawan, itu bisa disebut dosa. Yang bertentangan berarti namanya dosa. Nah, bagaimana dosa ini bisa dibereskan? Atau bagaimana dosa ini bisa diampuni? Jadi ketika dosa itu terjadi, manusia pindah ke sini, posisinya menjadi tidak benar, maka untuk dikembalikan ke sini, berarti dosanya harus dihilangkan, benar nggak? Dan yang tadinya tidak benar itu, mesti posisinya dikembalikan lagi menjadi posisi orang benar. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya membereskan dosa, menghilangkannya? Tentu nggak bisa dengan dicuci, ditip X, ditutupin, karena manusia berdosa itu, ya dosanya nggak akan hilang dengan semua itu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan dosa adalah kalau dosa itu dihukum. Nah, ini kalian sudah sering dengar. Ketika dosa itu dihukum, maka dianggap dosanya sudah selesai, sudah kena konsekuensinya, ya, sudah terbalaskan. Jadi karena dosa itu sudah dibalaskan dan nggak ada sisa-sisa lagi yang perlu dibalaskan, artinya sudah dibalaskan dengan penuh, maka artinya sudah nggak dilihat lagi, maka artinya sudah bisa kembali ke sini. Tentu nggak, kalau otomatis, ya, tapi nanti itu. Jadi intinya pemberesan dosa harus terjadi dulu, pengampunan dosa. Nah, pemberesan dosa sama pengampunan dosa ini ada syaratnya. Seandainya manusia dihukum di neraka, ya, artinya dosanya itu ditanggung dan dihukumkan kepada manusia itu, maka ya betul dosanya beres, tetapi beresnya adalah dengan cara manusia terhukum.
bagaimana caranya supaya manusia tidak dihukum, tetapi tetap beres dan tetap diampuni? Maka harus ada yang namanya pertobatan. Baru bisa diampuni, pengampunan, pertobatan. Ya. Kalau seandainya manusia itu terhukum, semua manusia terhukum di neraka, apakah itu menghilangkan kasih Allah? Karena Yesus Menghilangkan kasih Allah tidak. Karena Yesus enggak itu bukti kasih Allah yang nyata, yang dibesarkan Yesus mati di atas kayu salib. Iya. Tapi kalau semua manusia menolak, itu tidak mengurangi kasih Allah. Hanya semua manusia menolak saja. Yang mengurangi kasih Allah adalah kalau Allah sama sekali nggak coba. Kalau Allah tidak menawarkan jalan keselamatan, nah itu berarti Allah kurang kasih. Atau setidaknya kasihnya tidak sempurna. Jadi Allah tetap melakukannya karena sifatnya adalah kasih. Tetapi masalah manusia menerima atau tidak, itu masing-masing manusia yang harus memilih. Oke. Kenapa untuk pengampunan harus ada pertobatan? Ini kalau nggak salah sudah pernah saya jelaskan. Ya. Jadi yang tadinya kita berada di dalam dosa dan terus-menerus melakukan dosa, maka harus meninggalkan, yaitu bertobat. Baru yang sudah diampuni ini enggak terjadi lagi, makanya harus ada pertobatan, harus ada meninggalkan. Ya. Juga pertobatan itu artinya adalah secara pemikiran itu sudah menganggap ini salah dan mau kembali ke sini karena mau meninggalkan dosa. Jadi dia mau. Kalau dia tidak mau, dia masih tetap mau di sini, berarti dia masih mau tetap bertentangan dengan Allah. Maka nggak bisa diampuni. Karena pengampunan tidak tersedia bagi yang masih di sebelah sini, yang masih di sebelah mau melakukan dosa. Nggak bisa. Ya. Oleh sebab itu diperlukan pertobatan atau meninggalkan meninggalkan dosa supaya dia bisa diampuni dosanya, supaya ada remission of sin. Ya. Kan kita manusia ini kan masih hitungannya masih dalam keadaan yang tidak sempurna gitu ya. Jadi kita kadang-kadang berpikir ragu gitu dengan keselamatan yang kita miliki. Mengapa? Karena sebenarnya kadang-kadang kita juga hitungannya secara serius untuk melakukan dosa gitu, secara kesadaran diri kita untuk melakukan dosa gitu. Sedangkan kita sadar itu nggak boleh, itu salah gitu. Nah jadi secara kemanusiaan kita bilang jangan-jangan saya ini nggak besar ini ya dengan satu tindakan yang seperti seolah saya ini kayak belum bertobat aja gitu. Padahal kita betul-betul udah menyadari kasih karunia itu yang kita dapatkan dari Yesus itu gitu Pak. Nah gimana perasaan kita gitu ya Pak? Ya tentu dia sendiri yang bisa menilai ya. Saya nggak bisa bilang kamu sudah diselamatkan, saya nggak tahu. Itu adalah dia sendiri yang bisa menilai. Tetapi satu cara untuk kita bisa adalah mengerti bahwa keselamatan itu didasarkan pada iman.
Oke? Berdasarkan iman, bukan berdasarkan kemampuan kita untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, bukan bergantung pada berapa persen atau baik atau buruknya pikiran kita, tetapi pada iman kita. Jadi kita harus cek apakah objek dari iman kita sudah benar, apakah isinya sudah benar, apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak. Makanya penting bagi kita untuk tahu sebenarnya iman apa sih yang dibutuhkan untuk selamat. Kan minggu berapa itu udah ini ya, bertobat dan percaya kan? Nah, saya sudah dulu saya sudah bertobat belum? Bertobat itu artinya apa? Saya sekarang sudah mengakui bahwa itu salah. Lalu saya ada perasaan tidak enak, tidak suka, tidak senang dengan dosa. Ada kehendak untuk menjauhi dosa, ada atau tidak? Jadi kita bisa nilai kok. Ini sebenarnya objektif. Subjektif sih sebenarnya. Karena kita menilai diri kita sendiri, maka kita bisa membuat penilaian. Saya nggak bisa membuat penilaian untuk kamu karena ini subjektif untuk kamu masing-masing. Tetapi bagi diri kita bisa menilai diri sendiri. Oleh sebab itu kita bisa menilai ini. Kita juga bisa menilai ini. Apa sih yang saya percaya? Sebenarnya apa yang saya percaya? Kalau kamu sendiri bingung apa yang kamu percaya, jangan-jangan sih memang benar-benar belum diselamatkan. Jangan-jangan. Tetapi kalau kamu sudah tahu persis apa yang kamu percayai, kamu tahu persis bahwa dulu kamu sudah bertobat, maka iman atau landasan keselamatannya ini ya sudah benar. Mungkin salah satu dari itu Pak, memang iman atau gimana? Ini Ada Pak, keraguan. kita sih memang secara iman kita udah hitungnya sudah tahu lah gitu, dengan sebaiknya gitulah, tahu gitu kalau Tuhan Yesus mati gantikan kita hidup untuk Dia dan lain sebagainya. Tetapi kita kan manusia biasa gitu, kadang-kadang kita juga berbuat dosa gitu. Nah, di dalam kita berbuat dosa, kita punya rasa dalam hati kita nih, jangan-jangan gitu loh Pak, jangan-jangan gitu. Ada satu rasa yang kayak takut gitu, jangan ini bisa bikin saya gini nanti apa sih, pokoknya yang aneh-aneh gitu loh Pak pikiran kita, karena efek dari dosa yang kita lakukan itu. Iya, makanya keselamatan kita bukan berdasarkan hal lain seperti kudusan, perbuatan, tetapi didasarkan pada iman saja. Ya, hanya pada iman saja. Inilah yang membuat kita yakin. Kalau misalnya kita jadi nggak yakin karena perbuatan dan lain sebagainya, maka tidak ada keyakinan, tidak ada harapan. Justru kita bisa punya harapan karena hanya pada iman saja. Jadi jangan takut. Seandainya seseorang sudah bertobat dan percaya, maka dia pasti diselamatkan. Pasti. Dan ini bukan saya yang menjamin. Ini adalah Allah yang ketika Dia bilang begini, tahu juga isi hati manusia, tahu juga kelemahan-kelemahan dan tantangan yang dihadapi manusia, tetapi Allah masih menjanjikan ini. Begitu. Ya. Walaupun Allah tahu kelemahan kita, Allah masih tetap kasih janji. Oke? Ya. Remission of sins, penggunaan kata remisi ini kalau kita di dunia sekarang, kalau seseorang penjahat yang dipenjara diberi remisi, jadi itu dikurangi masa itunya. Tapi kalau di dalam Alkitab berarti
pengampunan keseluruhan. Iya. Sebenarnya kalau di KJV sendiri atau di bahasa aslinya pakai kalimat remission juga. Iya. Ya. Remission of sins. Oke. Tentu ada yang namanya partial remission. Jadi misalnya ada tahanan dihukum penjara sekian tahun, lalu dikurangi masa tahanannya. Itu namanya remisi, bahasa Indonesianya, istilah hukumnya dikasih remisi. Tetapi yang maksudnya remisi itu adalah remisi sebagian. Nah, yang dimaksud oleh Alkitab remission of sin adalah total. Karena kalau misalnya hanya sebagian dosa saja yang diampuni, itu sama saja, tidak menyelamatkan sama sekali. Oke. Pak, Ya. Pak, ada kasus Daud yang berzina, ya kan? Dia buat dosa di situ. Jadi Daud ini kan dia tahu bahwa itu dosa begitu. Bahkan mengindikasikan bahwa kalau orang yang belum diselamatkan, dia melakukan dosa yang sengaja gitu, Pak. Itu cirinya. Jadi bagaimana dengan kasus Daud? Apakah dia tidak tahu bahwa itu dosa? Tahu. Berarti dia membuat disengaja, Pak. Salah satu sengaja, Pak. Apakah salah satu dari, Makanya hukumannya berat. Sudah tahu masih melakukan, hukumannya berat. aplikasinya dalam kehidupan kita kan seringkali orang percaya juga ada melakukan seperti itu, Pak. Nanti akan kena batunya. Gitu. Ya. Jadi tentu itu sudah termasuk dosa yang diampuni. Ketika diampuni kan semuanya pengampunan dosa. Tentu itu termasuk, tetapi ya banyak hal itu mempunyai efek jangka panjang. Jadi tetap jangan. Kalau udah tahu jangan. Begitu, ya. Biasanya kita berat hati juga kalau contoh kita melihat sesuatu, maksudnya kita lihat, oh dia ini buat dosa begitu. Jadi kita tegur dia, tapi rasanya gimana? Nggak enak begitu. Kayaknya agak lebih kesalahan yang serius begitu, Pak. Kalau kita tegur, nanti kalau dia nggak pasti dikeluarkan begitu. Itu contoh-contohnya gimana kalau menangani hal itu, Pak? Ya sangat tergantung dong kasus per kasus gitu. Kita kan nggak tahu. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita pakai itu, tegur 4 mata dulu. Kalau nggak bisa, bawa apa? Saksi. Gitu. Tergantung. Oke, ini opsi yang lebih ringan. Mungkin hanya dengan menegur dan dia tahu bahwa ada orang lain yang tahu, dia jadi takut lalu kemudian berhenti. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Pemulihan posisi. Jadi selain dia dosanya diampuni, tadinya dia masih di posisi tidak benar. Nah, ini harus kemudian dikembalikan posisinya menjadi benar lagi. Oke. Jadi secara legal, kalau dalam hukum pengadilan,
seorang yang terdakwa, sekalipun dia diampuni, dia harus diumumkan oleh hakim bahwa tuduhan atas dia itu sudah tidak ini lagi, tidak berlaku lagi, dan dia dinyatakan bebas. Ketika dia dinyatakan bebas, maka dia sudah tidak lagi berada di bawah tuduhan. Ya. Nah, itulah posisinya sudah menjadi benar. Ini prinsip substitusi yang pernah dijelaskan sebelumnya, yaitu Yesus mengambil posisi dari manusia, manusianya malah dikasih posisinya Yesus. Jadi tukeran. Substitusi. Oke. Terus kemudian pemakaian kebenaran, imputation of righteousness. Pemakaian ini maksudnya adalah dikenakan kebenaran. Jadi kebenaran itu dipakaikan kepada dia, dikenakan kepada dia. Okay, imputation. Ini baru tadi pagi dijelaskan di dalam Roma pasal 4 ya. Misalnya ayat 3. Di situ bilangnya apa? Abraham percaya dan itu dihitungkan kepada dia sebagai kebenaran. Ya, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata yang dipakai di situ adalah impute. Impute itu artinya memberikan kepada, mengenakan kepada seseorang. Jadi kebenaran itu diberikan, dikenakan kepada dia. Ya, jadi ingat manusia yang tadinya di sini, yang tadinya di posisi ini, kemudian berdosa. Kemudian kebenarannya Yesus itu diberikan kepada manusia, sehingga manusia di sini dalam posisi ini menjadi benar. Tapi karena dia sudah benar, maka dia akhirnya jadi pindah lagi posisi ke sini. Karena sudah mendapat kebenaran, sudah dikenakan kebenaran. Tentu bukan punya dia sendiri, punya Yesus, tetapi tetap sudah mengenakan kebenaran. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang ini sebenarnya sederhana sekali, yang penting konsepnya. Kalau kalian udah ngerti konsepnya maka udah gampang. Oke. Ini tadi apa? A ya. Oh, tadi A. A besar. Sekarang B besar. Metodenya. Metodenya di situ saya tulis tanpa jasa. Atau usaha manusia. Boleh dibuka Efesus 2 ayat 8. Ini ayat yang terkenal sekali. Satu orang boleh baca? Yesus berdoa Bapa, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh Iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Oke.
ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi diampuni, dibenarkan, dipulihkan, itu bukan jasa manusia dan bukan usaha. Jadi semua yang manusia lakukan, tidak ada yang bisa mencapai hasil ini. Nah, misalnya apa sih yang manusia bisa lakukan? Manusia bisa beribadah, bisa melakukan ritual kah, amal kah, terus apa lagi? Iya, simbolisme, ya. Kalau kita pikir baik-baik, apakah berbuat baik itu bisa menjadikan seseorang tiba-tiba dosanya hilang begitu saja? Nggak bisa kan? Kalau dia sudah membunuh, dia mau berbuat baik berapa banyak pun tidak menghilangkan pembunuhan yang pernah dia perbuat. Bagaimanapun dia sudah pernah melakukan pembunuhan, dan dia tetap berada di bawah tuntutan hukum sampai dia melaksanakan penghukumannya. Jadi amal, ritual ibadah, simbolisme semua, mau meditasi lah, nggak ada, tidak ada. Ya. Bagaimana dengan baptisan? Baptisan ini simbolisme juga. Ya. Baptisan juga tidak bisa mencuci. Emang darah, air itu ada ini, ada efek apa gitu? Ada sabunnya, ada Biclean-nya. Tidak bisa. Dosa tidak bisa dicuci. Oleh sebab itu, apapun yang manusia usahakan ternyata tidak bisa menghapus dosa, membereskan dosa. Kalaupun manusia bisa dibereskan dosanya, itu bukan atas usahanya manusia. Oke. Jadi apa? Nomor 2. Digerakkan oleh kasih karunia. Di bagian awalnya apa? Sebab karena kasih karunia. Ya. Karena kasih karunia. Jadi ini alasannya. Alasannya adalah karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan berbelas kasihan. Karena Tuhan berkenan untuk memberikan kasih karunia. Karena Tuhan mengaruniakan, inilah yang menggerakkan. Sehingga ada tindakan pengampunan, ada tindakan pemberesan, ada tindakan pemulihan posisi, ada tindakan pemakaian kebenaran, imputation of righteousness. Landasannya, alasannya, penggeraknya, motivasinya adalah kasih karunia Tuhan. Nah, bukan karena manusianya punya usaha atau kelayakan, tidak ada. Ya. Seandainya manusia berbuat baik, itu juga tidak cukup untuk memotivasi Tuhan melakukan ini semua. Oke? Saya hapus ya. Kita masih bisa di atas. Bisa deh di atas ya. Tapi dia takutnya nggak kelihatan. Itu saya sengaja tulis di bawah biar ada saya hapus ya. Tapi sayang
sayang. Ini aja. 3. Dengan darah Kristus. Darah di sini bukan agen pencuci. Ya. Darah di sini bukanlah semacam persembahan bahwa Tuhan mau minum darah gitu. Enggak. Darah adalah bukti hukuman maut. Maka ada darah. Bahwa hukuman mautnya sudah dilaksanakan. Buktinya adalah darah. Ingat bahwa dosa tadi harus diselesaikan dan hukumannya adalah maut. Jadi dengan adanya darah sebagai bukti hukuman maut, maka dosa bisa dianggap sudah selesai. Sudah menemui konsekuensinya. Oke. Ya. Kan di perjanjian lama itu kan mereka pakai tepung itu ya. Pakai apa? Tepung bagi orang Muslim. Tepung. Ya. Itu mengacu kepada Yesus Kristus atau? Betul. Tapi kan itu tidak ada darah. Betul. Tapi Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup. Tapi kan ada juga di tambah pertumpahan darah. Iya. Jadi pertumpahan darahnya itu tetap terjadi. Ya, kan imam melakukannya secara nasional. Pertumpahan darah tetap terjadi. Ketika imam melakukannya, dia melakukannya untuk semua umat. Jadi orang yang mempersembahkan tepung itu, apakah itu sudah dihitung tentang janji Yerusalem itu? Iya. Kan dia percaya. Kalau dia melakukannya dengan beriman, ya. Jadi makanya simbolisme itu ada banyak jenis. Masing-masing ada ininya, mengajarkan sesuatu. Begitu. Ya. Kenapa misalnya udah ada persembahan korban, dipilih 2 kambing, yang satu warnanya hitam, yang satu dipersembahkan, dipotong, yang satunya diusir keluar perkemahan. Itu kan juga simbolisme. Kenapa perlu 2? Bukannya cuma perlu 1? Iya. Karena Tuhan mau pakai si hitam ini untuk jadi kambing hitam. Dan itu merupakan simbol. Nah, merpati juga, burung tekukur juga, roti sajian juga, dan lain-lain. Oke? Jadi ada macam-macam simbolisme yang Tuhan bikin, dan semuanya secara keseluruhan itu menggambarkan Yesus. Oke? Nggak bisa seseorang hanya melakukan, saya cuma mau melakukan yang tepung saja, tapi saya nggak mau percaya persembahan yang korban domba. Nggak bisa. Dia harus percaya dua-duanya. Oke? Empat, aplikasinya. Ini juga tadi pagi sudah dijelaskan di dalam eksegesis kitab Roma. Aplikasinya melalui iman. Oke, jadi berkali-kali disebutkan oleh iman. Makanya di Efesus tadi 2 ayat 8, ya, kamu diselamatkan oleh iman.
Ya. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan di sini, saya gambar lagi yang lain. Yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah membayar hukumannya. Ya. Jadi ini manusia, dia berada di bawah hukuman dosa. Ya. Maut. Jadi maut ini bakalan ketimpa kepada si manusia ini. Tapi lalu ada Yesus. Yesus yang tidak berada di bawah hukuman maut. Lalu Yesus kemudian mengambil maut ini dan ditaruh di atas Yesus. Ya. Jadi Yesus mengalami maut. Lalu kemudian Yesus menawarkan supaya barang siapa yang mau percaya kepada Dia, yang mau menerima bahwa Yesus sudah mengambil maut ini dan melaksanakan hukuman itu, menggantikan dia, maka dia akan diampuni. Maka jika dia mau menerimanya, maka itulah yang dinamakan iman. Ya, dia beriman kepada Yesus, maka pengampunan itu, maka dianggap bahwa maut ini sudah berpindah kepada Yesus. Duh, gambar saya jelek. Oke, konsepnya begini. Jadi apa yang Yesus lakukan itu akan dianggap berlaku bagi dia pribadi kalau dia beriman, kalau dia mau menerimanya. Kenapa begitu? Karena bisa ditolak. Nah, ini konsep yang cukup penting, yaitu bahwa yang Yesus lakukan itu dihukumkan segala macam, mau menggantikan dia, ternyata bisa ditolak. Sama seperti suatu kasih karunia, suatu hadiah bisa ditolak, maka pengampunan pun bisa ditolak. Ya, pengampunan itu bisa ditolak. Presiden punya kuasa untuk memberikan grasi kepada seorang tahanan, tetapi tahanan itu juga punya hak untuk menolak grasi tersebut. Jadi pengampunan yang ditawarkan ini baru diaplikasikan kalau dia menerimanya. Nama lainnya adalah beriman. Baru diaplikasikan kalau dia beriman. Seandainya dia tidak beriman, sebenarnya maut itu tetap sudah dialami oleh Yesus. Hanya saja itu tidak diaplikasikan kepada dia. Jadi Yesus tetap mati, tetapi tidak diaplikasikan kepada dia. Oke? Nah, ini penting. Kira-kira sampai sini mengerti? Ini sudah berulang-ulang ditekankan. Kalau masih nggak ngerti juga, nggak apa-apa, boleh bertanya supaya menjadi jelas.
Kalau menurut Roma pasal 4, kebenaran yang diberikan itu haruslah berdasarkan iman. Ya, kan tadi ini ya, imputation of righteousness-nya. Jadi kebenaran yang diberikan, kebenaran itu harus berdasarkan iman. Kalau tidak ada iman, tidak benar. Oh ya, ada lagi di Ibrani pasal 11 ayat 6. Di situ dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, berarti yang tadinya kan di sini nih tidak benar, tidak berkenan kepada Allah karena beda. Jadi kalau dia tidak punya iman, tidak mungkin dia bisa berkenan kepada Allah. Supaya dia bisa pindah posisi, supaya dia bisa dibenarkan, diampuni, dosanya diselesaikan, maka diperlukan iman. Imannya untuk apa? Imannya untuk menerima yang Yesus lakukan, untuk menerima pengampunan, untuk menerima kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Menerimanya itu namanya iman. Itulah definisi dari iman. Menerima, mempercayai, mengaminkan, mengakui. Mengakui apa? Bahwa dia diampuni, dia mau diampuni, dia mau bertobat. Nah, sekali lagi, kembali lagi ke sini, ke nomor satunya. Ternyata iman ini bukan usaha. Yang namanya menerima atau terima bukanlah mengusahakan kebenaran, bukanlah mengusahakan pengampunan. Menerimanya bukan mengerjakannya, bukan mengusahakan. Menerimanya tidak membuat dia layak atau layak bukan jasa. Menerima hanya menerima saja. Cukup di situ, nggak usah ditambah-tambahin. Menerima itu artinya bisa lebih daripada itu. Tidak, menerima ya menerima. Oke. Moga-moga sampai sini mengerti. Oke. Ini kelihatan nggak sih di papan? Moga-moga kelihatan ya. Ya. Saya hapus ya. Supaya kita masuk ke ini. Romawi 10. Hapus. Oke. 10 Romawi, kelahiran kembali. Atau kadang-kadang disebut lahir baru. Ini yang kita baca di dalam Yohanes 3, Yohanes 3 ayat 3.
Tuhan Yesus bilang sama Nikodemus, apa? Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke, dilahirkan kembali. Jadi kelahiran kembali di sini itu sangat berkaitan erat dengan diselamatkan. Oke. Pertama kita lihat dulu sarananya. Apa sih yang melahirkan kembali itu? Firman Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-2 pasal 1 sorry. Ayat yang ke-23. Di situ bilang apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Maksudnya apa firman Allah melahirkan kembali? Nomor 1, lahir kembali ini sebenarnya apa? Ya. Bentar, yang ini satu lagi dulu deh, Roh Kudus. Biar lengkap dulu. Roh Kudus yang melahirkan kita, misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Itu bilang ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini memberitahukan kita bahwa lahir kembali maksudnya adalah lahir ke dalam keluarga Allah. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi waktu pertama kali lahir, kita lahir ke dalam dunia, ke dalam keluarga kita yang jasmani. Lalu diminta untuk lahir kembali, itu adalah ke dalam keluarga yang rohani kita. Coba lihat di dalam Yohanes tadi pasal 3. Coba dilihat lebih mendetil supaya tidak salah ini ya. Salah tafsir, karena kadang-kadang ini salah ditafsirkan. Yohanes pasal 3, Nikodemus lagi cari Tuhan Yesus. Dia membuka dengan bilang bahwa mereka tahu Yesus diutus oleh Allah kok, ya, dan bahwa Yesus itu disertai oleh Allah. Yesus membalas to the point sekali. To the point, kamu harus lahir baru. Oke. Tapi Nikodemus nggak ngerti. Nikodemus tidak mengerti istilah lahir kembali. Lalu ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke? Jadi ada lahir dari air, ada lahir dari
roh. Apa yang dimaksud lahir dari air dan apa yang dimaksud lahir dari roh? Ada yang menafsirkan lahir dari air ini artinya adalah dibaptis. Karena dibaptis itu pakai air, maka katanya kamu harus lahir dari air, maka kamu akan dan roh gitu ya. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berarti ini adalah lahir jasmani, ya kan? Kan yang lahir dari daging sama dengan daging kan? Berarti ini adalah jasmani. Yang lahir dari roh adalah roh. Berarti ini lahir rohani. Benar nggak? Karena ayat 5 dan ayat 6 kan paralel. Kamu harus lahir dari air dan roh. Yang lahir dari daging itu daging. Yang lahir dari roh itu roh. Berarti kalau ini lahir jasmani bukan dibaptis. Dibaptis itu kamu harus lahir jasmani dulu baru bisa dibaptis. Berarti yang dimaksud lahir oleh air adalah kelahiran kita yang normal, yang terjadi pada saat kita masih bayi lahir. Makanya namanya dari daging, ya, bukan dibaptis. Berarti ada dua kelahiran. Yang satu adalah daging kita, jasmania, dan yang satu adalah rohani. Pak, Ya, di ayat yang di Yohanes pasal 3 ayat 5 ini juga ada juga yang menafsirkan bahwa air itu adalah suatu baptisan, Pak. Baptisan itu mereka anggap bahwa dan di situ untuk keselamatan juga. ya. Jadi sekali lagi lahir dari air maksudnya bukan dibaptis. Bagaimana dengan lahir oleh roh? Apakah ini baptisan? Bukan juga, ya. Karena sebelum dibaptis orang bisa sudah lahir dari roh. Contohnya misalnya di Kisah Para Rasul pasal 11, pasal 10, yaitu waktu Petrus menginjil di rumah Cornelius, lalu kemudian mereka menerima Roh Kudus. Kata mereka sama, kata Petrus sama seperti yang terjadi kepada kita. Maksudnya orang percaya kan? Jadi kalau sama seperti yang terjadi kepada para rasul, itu sudah lahir dari roh belum? Sudah kan? Tetapi baru kemudian mereka dibaptis. Jadi sudah lahir dari roh dulu, baru kemudian dibaptis. Berarti lahir dari roh tidak sama dengan baptisan. Jadi baik lahir oleh air maupun lahir oleh roh sama-sama bukan dibaptis. Ya. Kalau dia mau masukin baptisan ke dalam ayat ini, ayat 5,
dia harus menjelaskan kenapa lahir oleh air ini sama dengan dibaptis, atau kenapa lahir dari roh ini sama dengan dibaptis. Tapi nggak bisa, tidak cocok. Kecuali dia nggak mau lihat analisanya, pokoknya saya mau percaya itu baptisan, ya itu sih susah. Itu namanya bukan mau percaya Alkitabnya, itu namanya mau memasukkan pengertian dia sendiri ke dalam Alkitab. Oke, ada lagi pertanyaan? Bukan kebetulan bahwa pasal sebelumnya Yohanes menulis mengenai menjadi anak Allah, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti lahir ke dalam keluarga Allah. Oke. Jadi lahir kembali oleh roh ini ada hubungannya dengan yang tadi saya gambar itu. Tadinya kan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia berada di sisi Allah. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia, karena Adam dan semua manusia itu bersama-sama, mereka pindah, mereka jatuh ke bagian yang tidak benar. Nah, lahir kembali ini itu seolah-olah mereka lahir kembali. Ya. Jadi di sini dianggap sudah mati karena sudah dihukum, walaupun hukumannya ditanggung oleh Yesus. Ya, biar kalian bisa lihat yang ini tadi ya. Yang di sini benar, di sini tidak benar. Oke, di sini Allah, di sini dosa. Oke. Yang tadinya manusia di sini kan mati nih, harus mati. Baru kemudian lahir kembali. Nah, matinya di sini adalah karena sudah dihukum, sudah dilaksanakan hukumannya, makanya dia mati. Baru kemudian dia lahir kembali. Oke. Sarananya yang melahir barukan adalah firman Allah dan Roh Kudus. Ya, oleh firman Allah yang berkuasa dan juga Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dia, memeteraikan dia. Itu membuat dia pindah ke sini. Makanya lahir kembali. Oke, waktu kita pertama kali lahir, kita lahir di dalam dosa. Tetapi kemudian kita mati bagi dosa, yaitu ketika Yesus mati, dan itu dihitung menggantikan kita. Berarti kita dihitung sudah terhukum mati. Kita sudah terhukum mati, dan kemudian kita dilahirkan kembali, kita hidup lagi. Tetapi kali ini sudah hidupnya di sisi sini, dan ini sisinya keluarga Allah. Oke, yang lahir dari air yaitu jasmania itu di sini, di dalam dosa. Tetapi kalau kita mau dilahirkan kembali yang oleh roh, yang di sisi sini,
maka kita harus mati dulu di situ. Baru kemudian lahir kembali. Kira-kira seperti itu. Ini konsepnya kelahiran kembali. Jadi kalau kita melihat konsep dari kelahiran kembali, kenapa dia disebut lahir kembali, maka sangat tidak masuk akal konsep Calvinis bahwa orang harus lahir kembali dulu baru bisa beriman. Pertama, tadi kita sudah melihat bahwa itu diaplikasikan berdasarkan iman. Ya, diaplikasikan berdasarkan iman. Bagaimana kalau dia belum beriman tapi sudah dilahirkan kembali duluan? Berarti pengaplikasiannya itu berdasarkan apa? Bukan iman lagi. Oke. Lihat nggak urutan-urutannya? Ya. Oke, jadi saya untuk mengingatkan kalian. Jadi kalau orang diselamatkan, dia itu harus dibenarkan. Ya. Diampuni sebelumnya. Oke, ini diberikan kebenaran. Dosanya dibereskan. Nggak muat. Dia harus dibereskan dulu dosanya, baru bisa diampuni. Ya, baru bisa dikasih kebenaran. Kalau sudah dikasih kebenaran, baru kemudian bisa dipindahkan ke sini. Ya. Lalu kemudian dilahirkan kembali. Ini urutannya. Bisa nggak dilahir barukannya ini ditaruh di sini, di atas? Jadi dia sudah lahir kembali dulu, baru kemudian dosanya dibereskan. Bingung saya. Bagaimana dia bisa lahir kembali, jadi keluarga Allah, tanpa dosanya dibereskan? Ngerti ya? Jadi ada masalah yang sangat besar kalau mau menaruh kelahiran kembali ini di atas. Oke? Kira-kira ngerti masalahnya di mana? Kalau ditanya di ujian ini mesti bisa jawab. Oke. Masalahnya di mana? Ya udah, saya mulai dari sudut lain deh. Jadi teori filsafat Calvinisme percaya kan manusia nggak bisa beriman kecuali dia dilahir barukan dulu. Karena sebelum dilahirkan kembali dia itu mati dalam dosa dan tidak punya kemampuan sama sekali untuk beriman. Makanya dia lahir baru dulu, artinya dikasih kemampuan beriman, baru dia beriman. Oke? Nah masalahnya beriman itu kan diperlukan untuk dibereskan dosanya, untuk diampuni.
dan untuk menerima kebenaran, kan? Benar nggak? Itu mereka juga setuju. Tetapi mereka mau yang dilahirbarukannya ini ditaruh di atas supaya bisa beriman dulu, baru kemudian dibereskan dosanya, baru diampuni, baru dibenarkan. Tapi kalau begitu, ini lahir baru itu kan berarti dia masuk ke dalam keluarga Allah. Nih, masuk ke dalam keluarga Allah, lahir oleh Roh, Roh melahirkan dia kembali ke dalam keluarga Allah, menjadi anak Allah, tetapi belum beriman. Karena urutannya lahir baru dulu, baru beriman. Sudah jadi anak Allah, tetapi belum dibereskan dosanya. Sudah jadi anak Allah, sudah jadi keluarga Allah, tapi belum diampuni dan belum dipakaikan kebenaran. Lihat nggak masalah? Oke? Jadi udah melihat masalahnya. Masalahnya adalah tidak mungkin orang bisa jadi keluarga Allah tanpa beriman, tanpa dibereskan dosanya, tanpa diampuni dosanya, tanpa dipakaikan kebenaran. Nggak bisa dijadikan keluarga Allah. Oke? Ya. Apakah ada dasar mereka juga untuk sehingga mereka mengajarkan? Ada dasar mereka disebut total depravity. Ini dasar mereka. Ya. Jadi total depravity mengajarkan bahwa manusia yang berdosa tidak mampu beriman kecuali dilahirkan kembali dulu oleh Roh, oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh total depravity, bukan yang Alkitab katakan. Alkitab hanya mengatakan bahwa manusia sudah berdosa dan manusia tidak mampu dengan usahanya sendiri mencapai standar Allah. Itu total depravity. Total Alkitab tidak mengatakan bahwa manusia tidak mampu beriman. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu adalah lanjutan pemikiran mereka sendiri. Oh, kalau mati di dalam dosa artinya tidak mampu. Tidak mampu melakukan hal-hal yang positif secara rohani. Tidak mampu beriman. Padahal itu tidak terdapat di dalam Alkitab. Tidak pernah di dalam Alkitab ada orang yang tidak mampu beriman. Ada orang yang tidak mau percaya. Tidak mau, tidak sama dengan tidak mampu. Ya. Ada orang yang mengeraskan hati. Mengeraskan hati bukan sama dengan tidak mampu beriman. Oke? Tetapi mereka menafsirkannya sebagai ketidakmampuan. Karena tidak mampu itu, maka sebelum beriman, maka harus dilahirbarukan dulu. Ini ditaruh di atas, baru beriman. Baru sesudah lahir baru beriman. Oke, gimana? Makin ngerti nggak? Tadi ada lagi yang mau tanya? Oke, makanya kesesatan Calvinisme itu sebenarnya cukup berat. Ya, bayangkan kalau ini yang mereka percaya, kacau nggak? Kacau ya. Hanya saja mayoritas orang Calvinis, walaupun percaya total depravity, mereka masih bingung-bingung dengan, artinya mereka sendiri nggak konsisten. Mereka mau bilang bahwa bisa saja dilahirbarukan dulu, dan itu entah bagaimana caranya, pokoknya
sekaligus dibereskan dosanya sekaligus ini dan bisa jadi keluarga Allah dan nggak masalah. Jadi logikanya putus di situ. Ya. Padahal kalau menurut logika dan menurut Alkitab juga nggak boleh ada orang yang bisa udah dilahir barukan sebelum beriman. Mungkin aja pemahaman mereka begini Pak, kalau seandainya sudah dilahir barukan itu ataupun dilahirkan dalam keluarga Allah itu artinya diampuni, dibereskan dosanya itu sudah satu komplit di dalamnya gitu Pak. Jadi tidak ada keterpisahan terjadi gitu. Mungkin. Jadi dibereskan dosanya, diampuni, dibenarkan satu komplit dengan dilahirkan dalam keluarga Allah itu gitu. Jadi tidak terpisah-pisah begitu. Memang mereka bilang begitu. Tetapi tetap harus ada urutannya. Walaupun secara praktikal mereka anggap itu terjadi dengan sekejap mata pada saat yang bersamaan, tetap harus ada urutannya. Ya. Walaupun mereka percaya bahwa beriman dengan dilahir barukan itu bersama-sama. Waktu Tuhan lahir barukan itulah saat dia beriman. Tetapi tetap bagi mereka harus dilahir barukan dulu baru bisa. Kemampuannya tidak ada sebelum dilahir barukan. Ya, jadi secara logis harus ada kemampuan dulu baru bisa beriman. Walaupun terjadi secara bersamaan. Jadi urutannya tetap di sini. Tetapi itu tetap berarti secara logis bahwa orang lahir baru sebelum beriman. Jadi yang kita permasalahkan bukan pada beda sepersekian detiknya. Yang kita permasalahkan adalah logika dia. Ya, karena logika ini didasarkan pada total depravity, maka kita bilang bahwa total depravity ini salah. Karena logika yang menghasilkan dilahir barukan di sebelum iman ini itu salah. Makanya total depravity salah gitu. Karena logikanya salah. Dan kalau total depravity salah, maka unconditional election juga salah. Dan kalau unconditional election salah, maka limited atonement juga salah. Dan irresistible grace juga salah. Dan perseverance juga salah. Salah. Ya. Nah itulah karena logikanya nggak benar. Oke, kita harus cepat nih. Aduh. Oke, B. Kita mesti buru-buru. Kalau bisa selesai sampai 11 Romawi. Keperluan dan hasil kelahiran kembali. Ya. Tadi sebagian udah saya singgung. Keperluan dan hasilnya, yaitu masuk ke dalam lingkup rohani. Jadi keluarga Allah ya. Keluarga Allah. Kemudian mendapat kemampuan untuk memahami perkara rohani. Ini kalian bisa baca sendiri. Ada yang mau ditanya nggak? Menjadi salah satu anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Ada yang mau ditanya nggak? Biar kita cepat aja. Soalnya waktunya tinggal setengah jam. Ada yang mau ditanya? Oke. Mendapat kemampuan untuk memahami perkara rohani. Ini disebabkan karena kita sekarang sudah memiliki Roh Kudus, ya, memiliki pemahaman dari Roh Kudus. Oke.
Apa sebabnya orang yang belum dilahirbarukan tidak bisa menilai perkara-perkara rohani? Bukan tidak bisa menilai, tidak bisa memahaminya dengan benar. Sederhana sekali. Karena mereka tidak memiliki kebenaran. Jadi standar yang mereka pakai untuk memahami, menilai tidak benar. Kalau standar penilaiannya saja tidak benar, bagaimana bisa menghasilkan kesimpulan yang benar? Nggak bisa. Makanya semua penilaian mereka mengenai hal rohani tidak benar. Oke. Nah, kita yang sudah di sisi kebenaran, kalau sudah mengenal kebenaran, maka standar kebenarannya jadi benar. Makanya kita bisa menilai dan membuat pemahaman, membuat penilaian, kesimpulan yang benar. Bisa nggak bikin kesimpulan yang salah? Bisa juga sih. Karena pengenalan kita akan kebenaran juga belum sempurna. Maka kadang-kadang kita membuat penilaian yang keliru. Bisa saja. Tetapi setidaknya kita sudah punya standarnya yang benar. Menjadi salah satu anak Allah. Oke, tadi udah saya singgung sedikit. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Oke. Ini biasanya dijelaskan oleh Pak Soento, ada beberapa lingkup ya. Ada yang namanya keluarga Allah. Itu sudah pasti terdiri dari orang yang sudah diselamatkan, makanya keluarga. Tapi ada yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu lebih luas. Jadi bisa mencakup, ada area fisiknya, nanti di kerajaan milenium ada kerajaan Allah yang secara fisik. Tapi juga mencakup surga atau langit atau bumi, semuanya berada di dalam kerajaannya Allah. Ya. Tentu di dalamnya kita juga berada di dalam lingkup kerajaan Allah itu. Tetapi menjadi warganya, mungkin yang dimaksud adalah kita adalah citizen, warga negaranya. Oke, lanjut. 11 Romawi. Ada yang mau ditanya nggak? 11 Romawi XI. Pengadopsian sebagai anak dan bersatu dengan Kristus. Pengadopsian pengadopsian sebagai anak tadi udah dijelaskan sedikit. A besar ya. A besar. Bentar, ini perlu ditulis nggak sih? Ini ngomong-ngomong, diktatnya itu sudah saya kasih di grup ya. Jadi buat yang online juga bisa melihatnya di grup. Ya, tulis aja deh secara garis besar ya. Pengadopsian sebagai anak, otaknya udah jalan duluan lebih cepat daripada tangannya. Dan bersatu dengan Kristus. Satu, A besar. Berbagai gambaran tentang persatuan. Jadi di dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus berdoa supaya dia dan murid-muridnya menjadi satu, supaya murid-muridnya sama-sama menjadi satu. Katanya seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Yang B-nya saya tulis di situ sifat persatuan. Sifat persatuannya adalah secara rohani. Oke, jelas bukan persatuan secara fisik. Justru malahan Tuhan Yesus naik ke surga
meninggalkan murid-murid pada waktu itu sebenarnya adalah perpisahan secara fisik, tetapi persatuannya masih ada karena persatuannya secara rohani. Nah, ada beberapa gambaran yang dipakai untuk mengilustrasikan ini. Misalnya bapak dan anak, misalnya keluarga, ya, bapak dengan anak. Apa sih persatuan antara bapak dengan anak? Apa persatuan antara bapak dengan anak? Maksudnya bukan Allah Bapa dengan Yesus, tetapi misalnya ayah dengan anak gitu. Ayah dengan anak, apa persatuannya? Jelas anak berasal dari bapak. Harus ada bagian dari bapak, baru bisa itu bergabung dengan bagian dari ibu dan menghasilkan anak, kan? Berarti separuh dari anak itu adalah bapaknya, benar nggak? Separuhnya lagi ibunya. Ini benar-benar literal, separuh anak itu adalah bapaknya. Yaitu ketika DNA si bapak dan DNA si ibu bergabung, maka separuhnya itu punya bapak dan separuhnya punya ibu. Nah, tentu persisnya 50% apa enggak saya nggak tahu, ya. Tetapi ada bagian punya bapak dan ada bagian punya ibu. Contohnya, ya, contohnya yang paling sederhana saja, yaitu adalah kromosom kelamin. Kalau yang wanita itu kromosom X dan kromosom X. Jadi, Jadi sperma dari bapak itu kan mengandung DNA-nya laki-laki, kan? DNA laki-laki itu adalah XY. Nah, ketika dia ketemu dengan telur, tentu telurnya jauh lebih besar, yaitu adalah XX. Maka salah satu dari kromosom ini akan bergabung dengan salah satu dari kromosom ini. Yang mana hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita nggak bisa pilih-pilih, saya mau laki-laki, saya mau perempuan, dan dapat gitu, nggak ada, ya. Jadi salah satu dari ini akan bergabung dengan salah satu dari ini. Nah, salah satu dari X ini kan udah pasti X, kan? Berarti anaknya udah punya satu X, yaitu dari si ibu. Kalau dari bapaknya ternyata dapatnya X, maka jadinya wanita anaknya. Kalau dari bapak dapatnya yang Y, maka anaknya jadi laki-laki. Jadi setengahnya ini sini ataupun ini pasti dari ibunya. Sedangkan setengahnya lagi pasti dari bapaknya. Jadi seorang anak itu pasti setengah bapak, setengah ibu. Makanya itu ada hubungan. Oke. Nah, tapi tentu ini cuma ilustrasi saja. Ya, bahwa bapak dengan anak itu sebenarnya satu. Yaitu si anak berasal dari si bapak. Oke. Ilustrasi lain yang dipakai itu misalnya pernikahan. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Ini lagu yang paling didambakan oleh ini, ya, orang-orang muda. Kapan giliran saya? Setiap kali melihat ada pernikahan, terus silahkan mempelai memberikan cium kudus, langsung disorakin. Wah. Tapi kenapa Tuhan memakai pernikahan
sebagai ilustrasi. Ya. Jadi beberapa kali Alkitab menggunakan istilah bahwa kita akan dipersembahkan kepada Tuhan, jemaat itu akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai mempelai. Ya. Dan di dalam Matius pasal 19 juga dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya. Jadi di dalam pernikahan ada persatuan antara laki-laki dan wanita. Oke. Makanya yang ini tadi persatuan nih, tuh kan. Yang begini tadinya dua, lalu kemudian ini masuk ke dalam dan menjadi satu. Ini salah satu ilustrasi lagi. Tetapi pernikahan ini yaitu bahwa suami dan istri menjadi satu, padahal dua, tetapi satu. Satu apa? Satu unit, satu pemikiran, satu tujuan, ya, satu iman dan lain sebagainya. Jadi ada persatuan di situ yang Tuhan pakai menjadi ilustrasi kalau kita bersatu dengan Tuhan. Itulah satu apa? Satu iman. Kita percaya sama dengan apa yang Allah percaya, ya. Dan itu adalah kebenaran dan lain sebagainya. Satu tujuan, kita menginginkan apa yang Allah inginkan, kita menyukai apa yang Allah sukai, segala macam. Jadi ada persatuan di sini. Mirip dalam pernikahan. Jadi itu yang Tuhan pakai untuk menjadi ilustrasi. Mungkin ada ilustrasi-ilustrasi lain, tapi waktu kita udah mulai habis. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Pengangkatan sebagai anak, C besar. Ini tadi udah saya singgung. Di Yohanes pasal 1 ayat 12 kita disebut anak-anak Allah. Ada banyak ayat yang lain. Kita menjadi ahli waris di dalam Roma pasal 8 ayat 17, ini boleh dicatat, bersama-sama dengan Kristus, ya. Roma 8 ayat 17. Ini bisa ditulis di mana sih? Salah. C, ya udah, karena C. Apa tadi? 1A. C, 1A kecil. Roma 8 ayat 17. Satu orang boleh baca. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi B, C dan D, D-nya mirip. Ya, kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia di Roma 8 ayat 17. Jadi menjadi ahli waris ini maksudnya apa? Kan tadi kita hubungannya bapak dengan anak kan? Berarti bapak punya, itu anak punya. Itulah pengertiannya, karena anak itu bagian dari bapak. Maka apa yang dimiliki oleh bapak dimiliki oleh anak. Apa yang bapak miliki diberikan kepada anak. Jadi kalau misalnya kita bersama-sama dengan Kristus menjadi anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli warisnya Bapa bersama-sama dengan Kristus, di dalam Kristus. Karena hubungan kita dengan Kristus, karena hubungan kita dengan Allah. Oke. Terlepas dari berbagai bentuk perhambaan, Galatia 4 ayat 7. Tadi sebenarnya kita udah sempat baca di Roma 8 ayat 15, mana? Ini ya. Bukan roh perhambaan. Bukan lagi roh perhambaan. Jadi kita sudah dilepaskan. Di Galatia pasal 4 ayat 7 kita sudah menjadi merdeka. Coba satu orang baca Galatia 4 ayat 7.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya. Bedanya apa anak dengan hamba? Ya, sama dengan budak ya. Tetapi maksudnya apa? Nah, lihat ini yang di Galatia pasal 4 ini yang tidak ada lagi perhambaan judulnya. Sebenarnya konteksnya adalah menjelaskan dulu sebelum diselamatkan itu hamba dari dosa. Tetapi sekarang sudah ditebus. Oke. Berarti harga yang dibayar itu sudah penuh. Berarti sudah dilepaskan dari perhambaan dan sekarang dijadikan anak. Ya dah. Memiliki akses langsung kepada Bapa. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 kita disuruh untuk menghampiri takhta Allah dengan penuh keberanian. Di dalam apa tadi, Pak? Ibrani 4 ayat 16. Kalau bisa sampai 12 Romawi. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau ada pertanyaan boleh. Akan menerima kemuliaan yang sama dengan Putra Tunggal Allah. Ini tadi udah disinggung sedikit di Roma 8 ayat 17. Ya. Apa yang Yesus terima sebagai ahli waris akan kita terima juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ini sebenarnya cuma detail-detailnya aja ya. Garis besarnya tadi udah dijelaskan semua rata-rata. Oh, kecuali pengudusan, itu masih garis besar. Tetapi ini masih melanjutkan yang tadi dilahirkan kembali. Oke, pengadopsian sebagai anak dan lain sebagainya. Jadi dilahir barukan itu berarti diadopsi. Oke. Jadi harusnya secara logis dilahir barukan sama diadopsi ini sama. Jadi kalau ini ditaruh di atasnya iman, makanya jadi adik. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Ini kayaknya 10 menit nggak cukup untuk membahas pengudusan. Iya, nggak cukup. Cukup panjang. Maksudnya memiliki akses langsung kepada Bapa. Ini juga ada hubungan dengan suatu simbolisme yang dipakai di Perjanjian Lama, yaitu pembagian bait kemah suci menjadi 2 bagian. Bagian kudus dan maha kudus, ya. Apa pengertian ini? Jadi di sini ada pelatarannya. Ini pelataran. Oke. Nah, di dalam pelataran ini aja, ini udah dianggap terpisah dari seluruh perkemahan yang lain. Oke. Jadi waktu Musa bikin, ini dibikin pakai kain putih untuk membatasinya. Lalu di depan sini ada pintu gerbang.
Pintu gerbangnya ada gambar kerubnya. Nah, pintu gerbangnya katanya menghadap ke timur dan lain sebagainya. Oke, itu nggak penting sekarang. Tetapi ada pembagian. Pembagian ini melambangkan bahwa yang kudus dengan yang tidak kudus itu terpisah. Oke. Lalu kemudian ada bagian yang maha kudus di sini. Artinya bahwa ini tempat Allah maha kudus itu sama sekali terpisah. Dan untuk masuk ke dalam sini itu nggak sembarangan orang bisa. Melainkan hanya imam besar yang Allah tunjuk. Oke, imam yang Allah sendiri tunjuk. Dan intinya sebenarnya adalah Allah sendiri. Ya, karena semua yang lain itu udah nggak kudus. Berarti ketika Yesus mati, lalu kemudian tabir ini terbelah, itu melambangkan bahwa sekarang tidak ada lagi tabir yang memisahkan ini. Apakah itu berarti bahwa ini udah nggak maha kudus lagi? Bukan. Tetapi itu artinya bahwa kita yang memiliki Yesus di dalam hati kita, memiliki Roh Kudus, sudah tidak perlu dipisahkan tabir, tetapi bisa langsung kepada Bapa. Kenapa? Karena sama seperti Kristus bisa langsung, kita yang punya Kristus, yang juga adalah anak Allah, bisa langsung kepada Bapa. Itu konsepnya. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau kalian nggak tanya, ilmunya nggak keluar, cuma keluar dikit-dikit doang gitu. Kalau kalian tanya, baru kemudian ada keluar ilmunya, keluar jurus gitu. Kalau nggak ada, udah langsung keok gitu, ya udah keluar jurusnya cukup satu doang, udah langsung mati. Tapi kalau ada banyak pertanyaan kan keluar jurus lagi, jurus lain. Ya udah, ini dicerna dulu. Siapa tahu minggu depan masih ada, ya masih bisa untuk bertanya. Karena biasanya juga orang nggak ngerti juga nggak tahu mau tanya apa. Ditanya, ada pertanyaan? Mau nanya apa ya? Nggak apa-apa. Berarti ini udah minggu ke-1 ya. Minggu pertama kan ya? Minggu pertama. Minggu pertama. Bulan ini berarti kita masih ada 4 lagi. Awal Desember masih ada 1 lagi. Tapi itu ujian ya. Kita punya 5 pertemuan untuk membereskan ini. Moga-moga bisa. Pak, nilainya gimana Pak? Nilainya nanti akan dibagikan lewat email. Karena kan udah secara online ya. Jadi nanti kan disuruh tulis email. Itu nanti udah langsung dari Google-nya otomatis. Itu semua sudah saya kasih poin-poinnya, jawabannya. Jadi Google yang akan kirim ke kalian semua jawabannya. Di final nanti. Hah? Di final nanti. Kenapa? Di final nanti. Di final kenapa? Masa baru dikirim nilainya. Enggak. Nanti sistemnya otomatis. Ya. Nanti sistemnya otomatis. Oke, jadi jawabannya sudah saya input ke dalam Google itu gitu. Jadi yang kasih nilai itu nanti Google-nya. Ya. Kan kalian milih segala macam, ya. Itu kunci jawabannya udah saya input ke dalam
Google. Isinya itu Isian kan ada. Iya, ada isiannya. Semoga Mbak Mbak Google tahu semua ya. Gue nyari Itu benar-benar bah. Gimana kalau Google Islam? Kan udah ada jawabannya sendiri. Biar Mbak Google yang tobat. Seki giliran pipi doa. Kita berdoa. Mari saudara, kami syukur dan terima kasih Tuhan kami sudah belajar banyak kebenaran firman Tuhan, kami mengerti, kami bisa membagikan kepada orang lain juga supaya mereka tahu kebenaran Tuhan. Pimpin dan kami Tuhan Yesus, mengajar kami di tempat ini berkhidmat, kesehatan selalu. Kiranya Tuhan yang membalaskan kepadanya segala pelayanan yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.